Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Fitriasari dengan NIM A013110007 dan rekan saya Soekarno Kuntowijoyo dengan NIM A013191025. Kelas MBIFA tahun 2019. Di sini kami akan menjelaskan tampilan web e-commerce yang telah kami buat menggunakan WordPress untuk memenuhi proyek akhir UAS Komputer Web Design. Oke, ini adalah tampilan awal dari website e-commerce kami. Nah, di bagian kiri atas itu ada logo dari Woman ID. Kemudian di bagian kanan itu ada beberapa menu yang terdiri dari menu Home, Blog, Shop, lacak pesanan, Account, keranjang, Search, About, Wishlist, Kontak, dan FAQ. Nah, di bawahnya itu terdapat ucapan selamat datang di Woman ID. Ada juga tombol atau button belanja apabila diklik akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari button belanja tadi. Ternyata isinya itu adalah produk-produknya. Dan kemudian bisa kita klik pada button lihat lainnya, itu terdiri dari produk pilihan. Nah, ini ada produk pilihan pria terbaik. Apabila diklik, akan muncul produk-produk yang telah dikategorikan tadi. Ada beberapa produk, kemudian juga ada produk pilihan pada pakaian wanita terbaik. Ya, nanti akan muncul produk-produk terbaik dari Woman ID. Kemudian ada aksesoris terbaik juga. Nah, selain itu, apabila di scroll itu juga ada produk terbaru. Nah, di situ adalah produk-produk yang baru diunggah atau diupload Woman ID. Kemudian di bawahnya ada produk favorit, yaitu terdiri dari produk-produk yang banyak disukai oleh customer. Kemudian ada produk terlaris, itu yang sering dibeli. Kemudian ada informasi tentang gratis ongkir. Ada juga tentang support 24/7, ada juga informasi tentang garansi uang kembali. Nah, di paling bawah itu juga ada informasi mengenai blog dan berita. Isinya itu adalah artikel-artikel terbaru yang bisa dibaca oleh para pengunjung atau customer. Nah, di paling bawah itu ada footer yang terdiri dari informasi mengenai pembayaran, akses cepat, dan hubungi kami itu terdiri dari email dan telepon. Untuk akses cepat itu terdiri dari menu-menu yang ada di awal tadi. Nah, ini tadi apabila diklik itu akan kembali ke menu awal tadi. Nah, ini adalah button untuk menaikkan secara cepat tanpa kita harus mengklik scroll yang ada di samping. Kemudian ada juga button WhatsApp, itu kita langsung diarahkan ke nomor WhatsApp Woman ID. Nah, kita beralih ke menu blog. Di menu blog ini terdiri dari beberapa artikel yang memiliki informasi unik mengenai fashion, terutama fashion pada wanita dan pria. Nah, tadi kan informasi mengenai tren fashion 2021, kemudian ini ada informasi fashion tentang pria. Ada juga informasi atau tips-tips unik yang bisa diterapkan oleh customer apabila sedang mencari inspirasi dalam menggunakan aksesoris-aksesoris yang pas. Nah, kita lanjut ke menu shop. Ini adalah tampilan pada menu shop. Di bagian kiri terdapat menu pencarian, yaitu kita bisa mencari produk apapun. Nah, saya contohkan yaitu gamis. Kita cari. Dan yang muncul itu hanya produk dengan judul gamis saja. Ada kata-kata gamisnya. Nah, di bawah menu pencarian tadi ada kisaran harga yang bisa kita atur. Nah, kita bisa mengaturnya sesuai keinginan kita dan kita klik saring. Nanti yang muncul adalah produk-produk dengan harga yang sesuai dengan kisaran yang telah kita tetapkan tadi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada submenu kategori produk. Ada kategori aksesoris. Nah, di menu aksesoris ini terdapat aksesoris-aksesoris dari mulai aksesoris wanita maupun pria. Dan kita klik kategori pakaian pria. Di sini juga hanya berisi pakaian-pakaian pria saja. Dari celana, kaos, kemeja. Nah, untuk kategori pakaian wanita juga hanya terdiri dari produk-produk pakaian wanita saja. Nah, untuk tampilannya kita bisa atur berdasarkan tabel ataupun list. Nah, ini kita klik untuk tampilan berupa list. Tampilannya list ke bawah, jadi kita akan lebih sulit untuk melihat beberapa produk dalam satu laman. Apabila kita pindah ke tampilan dalam bentuk tabel, kita bisa melihat beberapa produk sekaligus.
Nah, kita bisa melihat secara sekilas untuk produk tadi. Kita bisa mengganti foto detailnya, juga bisa menambah produk untuk ditambahkan ke keranjang ataupun ke wishlist. Atau kita ingin melihat secara detail, bisa kita klik produk tadi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengklik foto detailnya. Nah, ini foto detail dari produknya. Nah, di bagian kanan ini ada judul, harga, detail sederhana, dan kita bisa menambahkan beberapa produk sekaligus. Kemudian di bawah ada deskripsi lanjutan atau detailnya. Ada informasi tambahan juga mengenai berat produk, dimensi produk. Nah, untuk di bawahnya itu juga terdapat produk-produk yang direkomendasikan atau yang mungkin kemungkinan besar bisa kita sukai. Kemudian pada menu lacak pesanan, kita bisa melacak sampai mana produk yang telah kita pesan tadi dengan cara memasukkan ID pesanan atau nomor pesanan yang telah tertera apabila kita sudah check out, kemudian email. Nah, kita klik pada button lacak. Kemudian kita beralih ke menu account. Apabila diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, login or register. Apabila sudah memiliki account, kita bisa langsung login dengan memasukkan user dan kata sandinya. Apabila belum, kita bisa untuk mendaftar terlebih dahulu. Kita lanjut ke menu, yaitu pada gambar keranjang. Nah, pada menu ini bisa dilihat tidak ada produk satupun yang telah dimasukkan. Kita bisa klik ke kembali ke toko, kemudian kita pilih salah satu produk untuk ditambahkan ke keranjang. Nah, ini kita sudah klik, kemudian kita lihat di keranjang sudah terdapat satu produk jam yang tadi sudah diklik. Di sini kita juga bisa langsung lanjut ke check out. Apabila kita ingin membelinya, bisa kita klik lanjutkan ke check out. Nah, di sini karena saya belum login, jadi tidak bisa melanjutkan prosesnya, maka kita harus login terlebih dahulu. Nah, apabila kita ingin menghapus tadi ya produk yang ada di keranjang, itu juga bisa langsung kita klik silang. Nah, ini sudah terhapus. Pada menu search ini, kita bisa menuliskan apapun yang ingin kita cari. Contohnya, saya menuliskan dress. Nah, nanti yang muncul pastinya yang berhubungan dengan apa yang kita tulis tadi. Nah, ini adalah hasil dari pencariannya. Akan muncul produk-produk dengan judul dress ataupun artikel yang bersinggungan tentang kata dress tadi. Oke, kita beralih ke menu yang terakhir yang terletak di bagian kanan atas. Itu ada menu about. Apabila diklik, akan muncul informasi mengenai Woman ID. Informasi detail, tujuan dari Woman ID, dan apa yang dijual dari brand Woman ID ini. Serta ada video yang menampilkan informasi singkat mengenai Woman ID. Kita beralih ke menu wishlist. Nah, pada menu wishlist ini akan ditampilkan produk-produk yang kita sukai, namun belum secara pasti akan kita check out. Apabila kita ingin men-check out-nya pun juga bisa langsung kita pindah ke menu keranjang. Kemudian ke menu kontak. Nah, di menu kontak ini berisi nomor telepon, ada email, juga ada alamat toko offline dari Woman ID sendiri. Dan yang terakhir itu FAQ. Nah, pada menu ini itu berisi tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh customer. Dan bagaimana ataupun apa jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara kita mendaftar dan cara kita men-check out produk. Nah, ini sudah ada di tampilan login or register. Kita isi terlebih dahulu untuk nama penggunanya. Setelah itu kita isi alamat email. Setelah alamat email, kemudian kita isi kata sandi. Setelah semuanya terisi, kita bisa langsung klik daftar. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita mendaftar. Dapat informasi tentang akun kita tadi. Kemudian kita langsung ke menu shop. Kita akan melakukan check out, yaitu dengan memilih terlebih dahulu produk yang akan kita beli. Bisa kita tambahkan ke wish list dulu atau bisa langsung ke keranjang. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk pakaian pria. Kita tambahkan ke wish list. Nah, ini tadi kan kita memilih kemeja, jadi yang ada di wishlist juga hanya kemeja. Apabila kita klik pada
button tambahkan keranjang, maka akan langsung masuk ke keranjang dan bisa langsung di check out. Nah, ini untuk detail fotonya bisa kita langsung tambahkan ke keranjang. Nah, sudah ada informasi atau pemberitahuan apabila telah berhasil dimasukkan ke keranjang. Kita lihat. Nah, ini tadi yang telah kita pilih dan kita klik untuk masuk ke keranjang. Bisa kita langsung check out. Sudah ada informasi lanjut. Kita klik lanjutkan ke check out. Nah, di sini akan muncul informasi-informasi dan kita harus mengisinya. Nah, untuk detail tagihannya kita isi dengan nama depan dan nama belakang. Kemudian alamat si pembeli atau kita yang ingin membeli itu. Jika sudah terisi semua, kita juga bisa menambahkan catatan untuk penjualnya. Contohnya kita ingin warna kemejanya itu hitam. Nah, kita tambahkan catatan tersebut. Atau kita ingin memberitahu jangan sampai salah dalam memasukkan produk juga bisa. Nah, ini adalah informasi pesanan tadi, kemeja pria. Kemudian kita pembayarannya melalui transfer bank. Kemudian kita klik buat pesanan. Nah, ini kita sudah berhasil dalam melakukan check out. Akan ada informasi mengenai nomor pesanan, tanggal waktu kita check out, detail bank, dan rincian pesanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur pembuatan website e-commerce yang kami buat. Pertama-tama yang diperlukan yaitu tema. Di tampilan, kemudian pilih tema. Kami menggunakan tema Ocean VP yang disediakan langsung oleh WordPress. Kemudian kita mengatur permalink di pengaturan dan pilih permalink. Nah, permalink ini digunakan agar alamat website lebih singkat. Kemudian yaitu membuat halaman di halaman. Nah, di website kami itu terdapat beberapa halaman seperti about, account, blog, checkout, kontak, review, home, keranjang, masa pesanan, shop, wishlist. Selanjutnya yaitu membuat menu dari halaman-halaman ini. Caranya yaitu tampilan, pilih menu. Nah, menu-menu ini yang nantinya akan muncul di header. Kita dapat memilihnya mana saja yang akan ditampilkan di header. Selanjutnya yaitu kita memerlukan plugin untuk menunjang dari e-commerce yang kami buat. Ada di menu plugin. Ini menggunakan beberapa plugin yang disediakan oleh WordPress. Pertama-tama ada Elementor, digunakan untuk mengedit halaman-halaman agar lebih menarik. Yang kedua tentunya yaitu WooCommerce. WooCommerce ini digunakan untuk khusus toko online, memberikan sistem untuk proses transaksi, checkout, dan standar toko online lainnya. Selanjutnya yang diperlukan yaitu kami menggunakan Essential Add-on for Elementor. Nah, ini digunakan untuk menunjang agar fitur-fitur yang ada di Elementor ini lebih banyak. Dan itu kami menggunakan juga Notification X. Nah, ini digunakan agar ketika ada pesanan, kemudian memberitahu admin bahwa ada pesanan yang masuk. Kemudian menggunakan TI WooCommerce Wishlist. Ini digunakan untuk menambahkan fitur wishlist di website. Selanjutnya yaitu mengedit tampilan menu dan juga halaman-halaman. Kita pergi ke halaman situs atau halaman toko, kemudian kita pilih yang sesuaikan. Untuk mengedit tampilan menu dan juga halaman, saya mengedit menggunakan dua cara, yaitu cara langsung dan juga menggunakan plugin Elementor. Nah, untuk
edit secara langsung digunakan untuk mengedit halaman-halaman yang telah disediakan oleh tema, sedangkan Elementor digunakan untuk mengedit halaman-halaman yang dibuat sendiri. Kali ini saya akan menunjukkan pengeditan secara langsung terlebih dahulu. Kita pilih yang sesuaikan. Nah, seperti ini penampilannya. Pertama-tama yang saya atur yaitu identitas situs. Ada nama situs, slogan, dan juga logo yang akan muncul di atas ini. Selanjutnya yaitu mengatur header. Kita memilih menu apa saja yang akan tampil di header. Saya membagi menjadi dua, yaitu menu atas dan juga menu utama. Menu atas yang berwarna biru. Ada about, wishlist, konten, dan juga video. Di sini kita bisa mengatur urutan dan juga apa saja yang akan dimasukkan di menu atas. Selanjutnya ada menu utama yang berwarna putih. Pengaturannya sama. Selanjutnya yaitu untuk mengatur style header. Ada di top bar. Ini untuk mengatur menu bagian atas. Pengaturan generalnya. Untuk konten saya hilangkan. Sosial juga. Kemudian untuk mengatur tampilan atau style di menu utama ada di bagian header. Ini pengaturan generalnya. Sini untuk menambahkan logo, bisa mengatur seberapa panjang dan juga lebar ukuran logo yang kita inginkan. Selanjutnya kita beralih ke menu halaman blog, karena untuk halaman home saya edit menggunakan Elementor. Untuk menu widget ada dua. Ini untuk halaman shop dan ini untuk halaman blog. Ini yang akan muncul di sini. Kemudian kita beralih ke halaman shop. Nah, untuk mengaturnya ada di WooCommerce. Pengaturan general. Menu chart. Kita bisa mengcustom icon-icon yang ada di sini. Untuk pengaturan style warnanya. Save. Ini untuk tampilan produknya menggunakan grid view. Kemudian single product. Thumbnailnya horizontal untuk mengatur ukurannya dan juga keterangan produk. Untuk chart, checkout, untuk tampilan halaman checkout, aturan styling. Ini untuk pengaturan umum di halaman shop dan juga produk-produk. Ini ada on-sale background, yaitu untuk warna diskonnya, stock background, star color, warna buttonnya, dan ini untuk pengaturan padding dan juga margin di produk-produk. Ini pengaturan warna-warnanya. Ini untuk border di setiap produknya. Saya memberikan border. Aturan part, checkout, label color, sangat lengkap. Dan untuk pengaturan gambar produk. Ini untuk ukuran gambar produk yang ada di halaman shop. Saya custom. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengeditan menggunakan Elementor. Pergi ke menu halaman situs, kita pilih Edit with Elementor. Nah, ini adalah tampilan ketika mengedit menggunakan Elementor. Halaman-halaman yang saya edit yaitu halaman home, halaman about, dan juga kontak. Di bagian kiri ada elemen-elemen yang bisa digunakan untuk mempercantik halaman. Pertama-tama untuk mengedit halaman home,
yaitu saya menambah section baru. Kita pilih yang 2 kolom untuk mengubah tampilan menjadi seperti ini. Di bagian kiri saya berikan heading, di bagian kanan saya berikan gambar. Kemudian di bawah heading saya berikan 2 button. Nah, di button ini nantinya akan langsung tertuju ke halaman shop. Kita berikan link. Kembali ke heading. Ini ada pilihan style untuk mengubah warna ataupun tipografinya. Ini ada konten. Ini juga advance untuk mengatur jarak ataupun marginnya. Di menu button juga sama. Ada style, advance, juga konten. Nah, di button yang lainnya ini, lihat lainnya. Linknya menggunakan Anchor. Anchor ini digunakan ketika kita mengklik button ini akan diarahkan ke bagian tertentu. Nah, di sini yang saya berikan Anchor yaitu di produk pilihan dan juga produk terbaru. Untuk produk terbaru, saya berikan heading dan saya berikan kode. Kode ini ada disediakan di website WooCommerce. Dan nantinya produk akan otomatis menampilkan produk yang terbaru. Dan untuk pengaturannya, selanjutnya yaitu produk favorit. Sama dengan produk terbaru, menggunakan source kode yang disediakan di WooCommerce. Ini pengaturannya. Produk terlaris juga sama. Nah, di sini ada informasi mengenai website e-commerce kita. Menggunakan 3 kolom. Saya berikan icon yang ada di library dari Elementor ini. Jadi saya berikan heading. Stylenya dapat diatur. Warna, kemudian style dari icon, bentuk, border, dan lainnya. Advance ini untuk memberikan margin dan juga padding. Ketika mengedit, kita klik yang edit section. Kolom ada juga edit sectionnya. Nah, di bagian blog dan berita ini, untuk blog dan berita, saya menggunakan Post and Grid dari plugin Essential Add-on. Dan ini pengaturannya. Untuk konten, search-nya pilih yang post. Post per page maksimal 4, bisa ditambah sesuai keinginan. Untuk layout setting, template default, kolomnya 3. Layoutnya pilih yang jenis grid. Saya menampilkan gambar dengan ukuran medium. Menampilkan title tag, pilih yang H2. Kemudian saya mengaktifkan read more button dan saya ganti menggunakan baca selengkapnya. Saya juga menampilkan avatar atau logo dari e-commerce kita, yaitu Woman ID dan juga author name. Selanjutnya yaitu halaman about, kita ke dashboard dan ke menu yang laman. Untuk mempermudah, klik edit with Elementor. Itu tampilannya akan seperti ini. Pertama, membuat new section dengan 1 kolom. Saya berikan header. Selanjutnya yaitu section kedua, menggunakan 2 kolom. Aturannya. Kolom pertama saya berikan gambar, image, dan kolom yang kedua saya berikan video profil dari video. Selanjutnya yaitu saya berikan text editor. Setelah itu yaitu halaman kontak. Ke halaman, kemudian kontak, edit with Elementor.
seperti ini. Saya memberikan 3 kolom. Kolom pertama untuk telepon, kolom yang kedua untuk email, kolom ketiga untuk alamat store. Dan saya berikan Google Map untuk alamat. Setelah ini yaitu cara mengupload produk ke dalam e-commerce. Kita ke dashboard dulu, bagian produk, tambah baru. Tujuannya akan seperti ini. Saya ambil pengaturan salah satu produk, ada judul, deskripsi, content layout saya pilih fluid, titelnya, yang display heading saya disable. Ini untuk data produk, ini untuk pengaturan diskon, stok, mengatur stok, ini untuk produk tertaut. Yang paling bawah yaitu untuk deskripsi singkat. Bagian kanan ada gambar produk. Dan ini untuk menambahkan kategori. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 3 plugin untuk menunjang e-commerce kami. Ada TI Wishlist, kemudian Notification X, dan juga Click to Chat. Kita ke TI Wishlist terlebih dahulu. Pertama ada General Setting. Ini untuk pengaturannya, pemilihan nama, ini untuk menampilkan pop-up bila berhasil menambahkan ke wishlist. Ini untuk pemilihan button, bisa custom. Untuk color dari button. Ini untuk produk listing. Untuk produk setting, wishlist table setting, dan juga social network setting. Terakhir ada wishlist produk counter. Selanjutnya untuk style option, ini untuk pengaturan menggunakan custom CSS. Ini untuk pemberian warna pada buttonnya. Plugin yang kedua yaitu Notification X. Ini digunakan untuk memberitahu kepada admin apabila ada orderan baru. Ini masih 0 karena website kita itu masih lokal. Ini akan bekerja apabila sudah di hosting. Untuk plugin yang terakhir yaitu Click to Chat. Ini untuk memberikan pintasan WhatsApp. Ini kita memberi number WhatsApp-nya, kemudian template chat-nya. Call to exit-nya, hubungi kami. Kemudian dihubungkan ke WA Web. Untuk desktop, apabila di HP maka langsung terhubung ke WhatsApp. Untuk pengaturan buttonnya atau logonya di sini. Terima kasih sudah menonton video kami. See you next time.